jaringan bisnis. Beliau sudah memiliki jaringan bisnis hampir 1.500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, luar biasa sekali. Saat ini beliau juga aktif di Sekolah Bisnis Power System 101 sebagai pembuat kurikulum, trainer, dan sebagai pembicaranya di Power System 101. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, tamu kita spesial malam ini, dengan mengetik angka 777 untuk Bapak Yobet Patusibilang. Mari kita ketik dulu angka itu 777, menyambut sebagai ganti tepuk tangan malam ini. Pak Yobet, selamat malam. Malam Bu Reni, thank you. Ya, senang sekali malam ini kita bertemu lagi ya. Hampir setiap malam kita Zoom, dan memang ini perlu sekali, dibutuhkan oleh semua mitra Magic Life. Saya akan langsung bertanya kepada narasumber kita malam ini. Sebelum masuk ke topik bincang-bincang malam ini, Pak Yobet bisa menceritakan tentang latar belakang Bapak sebelum ini? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Reni. Ya, saya ucapkan untuk kerjasamanya malam hari ini. Acara ini tidak akan berlangsung tanpa dipandu oleh MC yang luar biasa, ibu yang cantik, yang luar biasa, yang energik juga, yang wow, kalau kemana-mana selalu bersama dengan pasangan tercinta, menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa bisnis ini kalau dikerjakan berdua itu jauh lebih powerful. Ya, Bapak Ibu, kita berikan angka sama Bapak Ibu 777 untuk Ibu Reni Cohen ya sebagai MC kita malam hari ini, luar biasa. Thank you Bu Reni sudah bersedia berkenan menjadi pembawa acara malam hari ini. Saya ingin berterima kasih juga kepada Power System 101 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Ya, senang dan bangga bisa bertemu Bapak Ibu kembali pada malam hari ini di sesi kita talk show ya, kita bincang-bincang santai tapi kita juga bisa serius, bisa santai juga, tapi yang penting bahwa dari sini nanti kita bisa sukses bersama. Amin. Gitu Bu Reni. Betul Pak. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya berlatar belakang pendidikan sebagai seorang sarjana teknik sipil. Jadi banyak teman-teman mengatakan bahwa saya melenceng dari disiplin ilmu saya. Karena teman-teman saya yang lain teknik sipil, ya Bapak Ibu tahu kalau teknik sipil pasti job disk-nya itu adalah bagaimana kami membangun teknik sipil itu membangun jembatan, membangun jalan, membangun gedung, bendungan, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya. Sekarang, tapi Pak Yobet kedengaran, Bu? Kedengaran. Tapi Pak Yobet lebih hebat membangun jaringan di seluruh dunia. Ya. Baik. Nah, Bapak sekalian, saya katakan kepada teman-teman saya bahwa ya kita sama-sama membangun gitu. Teman-teman yang lain membangun infrastruktur, saya membangun manusianya. Ya, jadi dengan saya bergabung di network marketing, apalagi saya berkecimpung di support system, di situ saya melihat bahwa bukan hanya infrastruktur yang perlu dibangun, tetapi manusianya pun juga perlu dibangun, karena aset terbesar dalam sebuah bisnis adalah manusia itu sendiri. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya bisa berkontribusi di dalam membangun sumber daya manusia, dan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita bisa berbagi kepada banyak orang, dan itulah yang membuat saya lebih bersemangat menjalankan bisnis ini, karena dengan latar belakang teknik sipil, saya bisa membangun manusia dan punya prinsip-prinsip yang kurang lebih sama. Seperti itu, Bu Reni. Ya, luar biasa. Walaupun melenceng, tapi ini malah hasilnya lebih gede ya, Pak ya. Amin. Dan Pak, saya mau tanya Pak, apa yang dimaksud dengan personal franchise menurut Bapak? Silakan Pak. Ya, jadi gini Bu Reni, memang topik kita menarik malam hari ini adalah bahwa personal franchise sebagai solusi meningkatkan income jutaan rupiah per hari. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman belum banyak mengenal atau mengetahui yang disebut namanya personal franchise. Mungkin kita kebanyakan biasanya mengetahui itu disebut franchise atau waralaba. Ya, jadi ini
yang membuat orang belum familiar tentang sebuah bisnis yang dirancang dengan sistem personal franchise. Nah, malam hari ini talk show kita Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit mengenai informasi ini agar supaya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan inti daripada penjelasan personal franchise ini, sehingga Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti, dan akhirnya nanti Bapak Ibu juga kita harapkan ke depannya bisa menjalankan bersama-sama dengan kami, dan kita juga bisa sukses bersama-sama. Nah, untuk lebih jelas kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan, saya ingin sharing slide-nya sehingga kita nanti bisa melihat sama-sama. Ya, mohon Bapak Ibu yang belum mute mic-nya silakan di-mute ya biar tidak mengganggu. Terima kasih. Silakan di-mute mic-nya ya Bapak Ibu. Bu Reni, apa slide-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Bagus banget. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda pada malam hari ini menunjukkan bahwa yang paling penting di awal adalah pemikiran kita. Jadi, perlu Bapak Ibu untuk membuka pemikiran sehingga informasi yang Bapak Ibu terima malam hari ini bisa terserap. Karena kalau Bapak Ibu menutup hati, menutup pikiran, akan sangat susah untuk Bapak Ibu bisa mencerna dan untuk menelaah dari informasi ini. Nah, change your mind and change your future ya. Jadi kalau kita sudah rubah pola pikir kita, maka otomatis masa depan kita pun juga akan berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kondisi saat ini, ya begitu banyak problem, begitu banyak masalah, ya kondisi baik itu mungkin ya kesehatan, ya baik itu juga dalam segi ekonomi, baik itu dalam segi hubungan dan berbagai macam hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu punya masalah yang berbeda-beda, dan artinya begini bahwa kita ini hidup itu kan punya pergumulan masing-masing Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau cemas dengan keadaan yang ada atau kita waspada? Ya, ini berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau kita cemas berarti kita terlalu worry, tapi kalau kita waspada artinya kita bisa antisipasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apakah kita panik atau kita tetap tinggal tenang? Karena Bapak Ibu sekalian, dalam tinggal tenang itu ada kekuatan Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau kita menghadapi situasi itu yang paling penting bahwa kita berdoa supaya apa? Supaya kita dapat power, kita dapat kekuatan. Nah, solusi pasti ada Bapak Ibu. Cuman karena kalau kita panik itu membuat kita terkadang sudah tidak bisa lagi melihat mana solusinya Bapak Ibu. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi masalah, apapun masalahnya itu, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah kita menyerah dengan keadaan kita, atau kita mau beradaptasi? Kita mau beradaptasi dengan keadaan yang ada, sehingga kita bisa keluar dari masalah tersebut. Artinya kita bisa mencari jalan keluar. Jadi kita tidak pasrah, kita tidak stagnan di situ, tetapi membuat kita bisa keluar dari keadaan atau masalah yang kita hadapi. Nah, berikutnya, kalau kita menghadapi masalah, pertanyaannya adalah, apakah kita berdiam diri saja, pasif di rumah, pasif menunggu nasib, atau kita mau terus berusaha, kita terus mau move on, kita tetap mau terus bergerak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
yang seringkali membuat kita itu tidak bisa kemana-mana karena kita lebih banyak berdiam diri, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah waktu masalah datang, waktu persoalan hidup datang, ya khususnya kita berbicara tentang finansial problem, ada masalah ekonomi datang, kita pesimis atau kita tetap positif, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, sikap-sikap yang ada di sebelah kiri adalah sikap-sikap yang semuanya sikap negatif, Bapak Ibu. Sikap-sikap yang dimana itu membuat kita itu tidak bisa keluar dari masalah yang ada. Tetapi kalau kita lihat yang di kanan, Bapak Ibu, ini adalah sikap-sikap para pemenang. Pemenang itu bukan mereka yang tidak pernah jatuh, Bapak Ibu. Tapi pemenang itu adalah mereka yang jatuh dan bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi, Bapak Ibu. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Itu pemenang. Sama dengan Anda saat ini, Anda mungkin sudah mencoba berbagai macam usaha, berbagai macam bisnis, dan Anda sudah mulai sampai di satu titik mengatakan bahwa mungkin ini nasib saya seperti ini. Mungkin hidup saya udah seperti ini. Saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan sebagainya. Ya udahlah. Mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini, ya saya tidak bisa hidup berubah, saya tidak bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, sehingga itu membuat kita pasrah dengan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kepastian itu adalah suatu perubahan itu sendiri. Sekali lagi, kepastian itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya yang pasti itu adalah perubahan. Nah, kita ini sedang ada di dalam zaman perubahan, Bapak Ibu. Kalau Anda yang lahir di bawah tahun 70, ya, itu kita masih mendapatkan tiga masa, Bapak Ibu. Di mana masa-masa itu kita masih menikmati dulu bagaimana permainan tradisional, kita juga bisa menikmati permainan yang sudah berhubungan sama teknologi dan sampai hari ini. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena kita harus beradaptasi. Karena perubahan itu pasti, Bapak Ibu. Karena sejatinya dunia terus berubah, maju, dan hanya orang yang bisa melihat perubahan dan terus beradaptasi dengan perubahan itulah yang terus akan maju dan sukses. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau 20 tahun yang lalu kita beranggapan bahwa kita kerja di kantor, kita kerja sebagai pegawai, itu sudah lebih dari cukup. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa bergantungkan atau menggantungkan penghasilan hanya di satu keranjang. Kita tidak bisa menaruh telur kita hanya di satu keranjang. Kita tidak bisa menggantungkan income kita hanya di satu pendapatan, Bapak Ibu. Biaya hidup tahun ini sama 5 tahun, 10-20 tahun yang lalu itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Itu kenapa begitu banyak orang yang harus dipaksa untuk mencari alternatif penghasilan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, yang kami ingin tawarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita merubah paradigma kita. Bagaimana kita merubah cara pandang kita dari penghasilan yang kita dapat sehari-hari, bagaimana caranya kita dengan personal franchise ini, kita bisa menambah satu keranjang untuk telur penghasilan kita, Bapak Ibu. Anda tetap ibu rumah tangga, Anda tetap bekerja sesuai dengan profesi Anda sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mungkin kepala sekolah, sebagai mahasiswa atau profesional, ada artis, pengacara, pemilik toko, ya, atau mungkin ada usaha-usaha yang lain, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sejak pandemi melanda seluruh dunia, kurang lebih hampir 2 tahun ini, bulan Maret 2 tahun, Bapak Ibu, itu berdampak sangat-sangat terasa, Bapak Ibu. Semua sektor, semua kena dampaknya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mendengarkan ada 75 orang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau pasrah dengan kondisi yang ada atau Anda mau move on? Terus terang, saya termasuk salah satu yang kena dampak dari pandemi ini, Bapak Ibu. Perusahaan di mana saya bekerja, itu tiba-tiba kena dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan di negara asal itu tidak bisa menerima kiriman dari negara Indonesia karena di hold, Bapak Ibu. Dan itu berdampak tidak hanya minggu tapi bulan, Bapak Ibu. Dan dengan sangat terpaksa ya kami harus resign.
Dan itu terasa Bapak Ibu. Tapi apakah saya pasrah dengan keadaan yang ada? No. Saya tetap berusaha Bapak Ibu. Saya tetap cari jalan, saya coba cari jalan, jatuh ya bangun lagi. Sampai suatu hari kami berdoa, ya kita berdoa sama Tuhan, ya saya bersama istri saya, kita mohon petunjuk, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami diberikan ridho, kami diberikan jalan Bapak Ibu, untuk bisa menemukan bisnis personal franchise ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang selagi Anda tidur, maka Anda akan kerja sampai Anda mati, Bapak Ibu. Kita akan kerja terus sampai kita mati. Itu kalau kita hanya menggantungkan penghasilan kita, telur kita di satu keranjang. Kita hanya bekerja, dapat duit. Tidak bekerja, kita tidak dapat duit. Waktu kita pensiun, otomatis penghasilan kita turun drastis, Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari kita masih dapat pensiun, tapi penghasilan itu jauh-jauh melorot, Bapak Ibu. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau bagaimana pada suatu saat nanti kita pensiun, kita sudah memiliki penghasilan yang luar biasa. Inilah yang kami ingin tawarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita membangun aset dengan personal franchise ini. Jadi, apapun latar belakang kita Bapak Ibu, apapun latar belakang Bapak Ibu sekalian, Anda bisa menjalankan ini. Kenapa? Karena ini adalah bisnis personal franchise, di mana kita membangun asetnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu ada gambaran bagaimana franchise itu, bagaimana personal franchise itu, bagaimana perusahaan bersistem. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu. Kalau ada dari antara Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini sebagai pengusaha, Anda pasti tahu ini, bahwa perusahaan yang bersistem itu biasanya membutuhkan modal yang sangat besar. Karena modal besar, hukum ekonomi berlaku, resikonya pun juga besar. Ya, tempat juga, ya, pabrik atau tempat kantor juga harus tertentu. Waktu juga bekerjanya harus tertentu. Dan keahlian harus spesifik. Kalau misalkan kita berbicara tentang perusahaan yang bersistem, yang bergerak di bidang keuangan, ya berarti dia harus menguasai sistem keuangan, Bapak Ibu. Ya, jadi jelas, spesifik, Bapak Ibu. Atau kita lihat franchise waralaba. Ya, Bapak Ibu sering makan di McDonald, Dunkin Donut, KFC, Pizza Hut. Ya, ada masih banyak franchise-franchise yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan, ini membutuhkan modal yang nggak sedikit, Bapak Ibu, miliaran. Nah, resikonya pun juga itu besar. Tidak sedikit, Bapak Ibu, di setiap kota ada beberapa franchise yang mahal, itu terpaksa harus tutup, Bapak Ibu. Dan itu pun resikonya besar sekali. Kenapa? Ya, tempatnya juga harus tertentu, dan waktunya pun juga harus tertentu, Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya kalau franchise, dia sudah ada sistem. Artinya apa? Bapak Ibu beli McDonald yang ada di Amerika, di Australia, di Singapura, di Jakarta, di Semarang, rasanya sama. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Mulai dari hulu ke hilir, mulai dari proses bahan baku, sampai ke barang jadi Anda terima dan Anda konsumsi, itu sama. Itu namanya bersistem. Ibarat pabrik sosis. Apapun warna kulit sapinya, keluarnya warna merah. Kalau nggak putih. Seperti itulah perusahaan bersistem. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di sini, ada kabar baik buat Bapak Ibu dan saya. Karena saya termasuk yang mengalami dampak dari pandemik, saya bersyukur sekali ada personal franchise. Masih ada harapan, Bapak Ibu. Ya, apa itu, Bapak Ibu? Kalau Anda perhatikan di sini, personal franchise-nya itu membutuhkan modal yang sangat-sangat kecil, Bapak Ibu. Dan ini semua bisa kita lakukan. Anda mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai, siapapun Anda bisa melakukan bisnis ini. Nah, karena modalnya sangat kecil, Bapak Ibu, resikonya pun juga kecil. Bahkan kalau saya boleh bilang, hampir tidak ada risiko. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu mengeluarkan modal, itu sebenarnya bukan modal investasi. Bapak Ibu sebenarnya sedang membeli produk.
sebuah produk kesehatan untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan personal franchise ini, Bapak Ibu diarahkan untuk menjadi konsumen yang produktif, bukan konsumen yang konsumtif. Sekali lagi, berbeda Bapak Ibu. Kalau Anda beli sebuah barang di sebuah supermarket atau minimarket, Anda sebagai konsumen konsumtif. Pakai, selesai Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang membeli sebuah produk, dan Anda mengkonsumsi dan Anda bisa mendapatkan bisnis dari situ, nah itu disebut konsumen yang produktif. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian kalau Anda ada di sebuah bisnis franchise, personal franchise, yang dimana kita sama-sama menjalankan sistemnya, ya tempatnya juga Bapak Ibu itu sangat fleksibel sekali. Anda mau jalankan di rumah, di restoran, dimanapun Anda berada Bapak Ibu, selagi itu memungkinkan Anda boleh menjalankannya. Waktunya fleksibel Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam, Anda bisa menjalankan Bapak Ibu. Dan keahliannya pun kita juga sudah ada sistem Bapak Ibu. Nah ini yang menarik yang kami ingin tawarkan. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita jalankan bisnis personal franchise ini, kita pun juga pasti akan sukses Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Sudah ada bagaimana proses hulu ke hilirnya, itu sudah dirancang Bapak Ibu. Dan itulah yang kami ingin tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan di sini, apa yang Anda inginkan saat ini? Ya, apakah Anda ingin bekerja sendiri atau Anda ingin membangun bisnis? Ya, Anda memanfaatkan aset Anda. Aset kita adalah jaringan networknya kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di sini adalah mungkin waktu di awal kita bekerja itu hanya 3 jam sehari sendiri. Waktu saya sendiri, saya mengerjakan itu kurang lebih sekitar 4-6 jam sehari. Waktu saya sendiri. Waktu saya mengajak 2 orang, berarti sudah ada ya 3 jam. Saya ajak 2 orang, berarti kami sudah bertiga, berarti saya sudah punya 9 jam kerja. Waktu saya sudah punya 7 orang di jaringan termasuk saya sudah punya 21 jam kerja dalam satu hari. Tapi waktu saya sudah punya 15 orang, saya sudah punya 45 jam. Padahal saya cuma kerja 3 jam. Saya punya waktu jam kerja 45 jam, Bapak Ibu. Dan waktu saya sudah punya 50 orang, saya sudah punya 150 jam satu hari. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya 1000 partner bisnis di jaringan Anda sudah punya 3000 jam kerja dalam satu hari. Ini yang kita mau kerjakan, Bapak Ibu. Jadi personal franchise itu bukan jualan, fokus ke jualan produk, bukan. Tapi personal franchise itu fokus kepada jual konsepnya. Sama seperti McDonald dan Tim Donat KFC, mereka jual konsepnya. Walaupun di dalam ada ayam goreng, ada burger dan sebagainya, tetapi yang dijual adalah konsepnya. Sama. Dengan ini pun juga personal franchise ini yang kita jual itu adalah konsepnya Bapak Ibu. Makin banyak orang di organisasi bisnis Anda, makin besar jam kerja bisnis Anda per hari, maka makin besar pula penghasilan Anda. Ada beberapa rekan-rekan di sini saya lihat yang hadir, ada seorang rekan kami, beliau adalah mantan general manager di sebuah perusahaan swasta, impor barang-barang interior. Penghasilan beliau waktu bekerja itu, gaji beliau waktu beliau kerja itu sekitar 60 juta Bapak Ibu. Tapi setelah beliau 1 tahun menjalankan, akhirnya beliau resign. Sekarang penghasilan beliau itu sekitar 150 sampai 200 juta dalam 1 bulan. Wow, luar biasa. Kok bisa? Apakah beliau jualan sekian ratus produk satu hari? No. Beliau punya ribuan orang yang bekerja sama di dalam jaringan bisnis beliau, Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan. Jadi, kalau Anda masih berpikir personal franchise itu jualan, keliru, Bapak Ibu. Personal franchise adalah membangun aset, membangun jaringan. Itulah kenapa kita membutuhkan sekolah bisnis agar supaya
bisa membantu kita mengembangkan SDM yang ada di jaringan kita, yang ada di kota kita, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, John Paul Getty mengatakan begini, lebih baik mendapat 1% dari usaha 100 orang daripada mendapat 100% dari usaha saya sendiri. Saya berharap Bapak Ibu tangkap poin ini, bahwa begini Bapak Ibu, lebih baik kita dapat 1% dari 100 orang, artinya kita punya 100 orang di jaringan kita, kita dapat 1% saja. Karena waktu kita tidak bekerja, kita masih mendapatkan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mendapatkan 100% dari hasil jeripaya Anda sendiri, itu sama dengan Anda bekerja. Itulah kenapa Warren Buffett mengatakan tadi, kalau kita tidak menemukan cara menghasilkan uang selagi kita tidur, maka kita akan bekerja sampai mati, Bapak Ibu. Karena apa? Semua tergantung di kita, Bapak Ibu. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau bagaimana dalam 1-2 tahun ke depan kita bangun aset kita supaya waktu dia jadi, Bapak Ibu, kita bisa menikmati itu. Kita bisa jalan-jalan, penghasilan tetap datang. Rekan saya, salah satu rekan kami, namanya Mr. Andrew, beliau jalan-jalan ke Bali, dapat Bapak Ibu liburan 10 juta per hari, besoknya 7.500.000 per hari. Wow! Dan itu yang semua yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sekarang begini. Pak, apa sih benefit yang saya dapat jika saya bergabung di personal franchise ini? Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Anda mendapatkan website resmi nanti dari perusahaan kita, Bapak Ibu, sebagai virtual office atau back office-nya kita, Bapak Ibu. Anda akan dapatkan nanti ini untuk mendukung Anda. 7 hari seminggu, 24 jam sehari, ya, untuk mensupport Anda. Anda berhak mendapatkan penghasilan dan bonus dari setiap transaksi yang ada. Ini bukan money game, ada omset, ada bonus. Pengembangan sesuai dengan Anda sudah kembangkan. Anda berhak mengikuti program promo. Kebetulan bulan ini perusahaan personal franchise kita melakukan promo. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan lengkap nanti hari Selasa, jam 8 malam, ya, di link yang sama. Terus Anda juga bisa berhak membuka cabang bisnis di seluruh dunia. Sekali lagi, di seluruh dunia. Franchise personal franchise kita, Bapak Ibu, yang berbasis e-commerce itu saat ini sudah ada di 30 negara lebih. Sudah dropship lebih dari 30 negara. Jadi ini kabar baik buat Bapak Ibu sekalian. Anda berhak untuk mendapatkan promosi, ya, Anda bisa melakukan promosi, maksud saya di media, bukan jualan ya Bapak Ibu, promosi. Ya, karena kita tidak dibenarkan untuk menjual di online, ya. Jadi kita bisa mempromosikan. Anda berhak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan support kita, Bapak Ibu. Nanti kita akan ada pelatihan, seminar, training. Ya, dan Anda berhak juga mewariskan ini kepada anak cucu Anda. This is the good business, Bapak Ibu. Jadi begini, Pak, saya kan sudah 60 tahun. Apa bisa, Pak, saya menikmati dalam jangka panjang? Oh, bisa, Bapak Ibu. Anda nikmatinya, Anda nanti kalau seandainya suatu saat dipanggil Tuhan, Anda bisa kasih ke anak Anda. Diwariskan penghasilan yang Anda dapatkan. Kalau Anda sudah saat penghasilan 200 juta per bulan, itu dengan yakin dan mantap, Bapak Ibu, Anda bisa wariskan itu kepada anak atau cucu Anda, Bapak Ibu. Inilah kenapa kita serius jalankan ini bisnis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih cerita satu hal sama Anda. Begitu banyak perusahaan besar, itu tidak bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Kenapa? Karena harus punya keahlian yang spesifik, Bapak Ibu. Dan itu belum tentu diteruskan oleh generasi berikutnya. Masalah terbesar ada di situ. Perusahaan sudah dibangun besar-besar, sekian miliar, bahkan triliun, waktu mau diwariskan, si anak nggak bisa meneruskan, karena tidak punya kompetensinya. Tidak punya minat dan bakat di situ. Akhirnya diserahkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kan ironis, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini, rekan kita yang ada di Taiwan, dan saya jelaskan, itu dapat 2 miliar dalam 1 hari, Bapak Ibu. Penghasilan dari personal franchise ini. Itu bisa diwariskan, Bapak Ibu. Tanpa harus orang itu mengetahui bagaimana strategi. Kenapa? Karena sistem sudah merancang itu semuanya.
Jadi ini kabar baik buat kita siapapun Anda. Sekali lagi, Anda pasti bisa Bapak Ibu. Dan Anda bisa mendapatkan hak membuka hak bisnis akunnya itu lebih dari satu. Boleh 3, 4, sampai 7 hak usaha Anda boleh buka. Tapi ya saran saya di awal cukup satu lah. Karena itu juga butuh biaya. Kalau syukur-syukur kalau Anda boleh buka 3 cabang di awal. 3 cabang personal franchise. 3 hak usaha. Yang namanya kita sering sebut itu segitiga emas. Jadi Anda di atas, Yobet 1, Yobet 2, Yobet 3. Cuman waktu itu karena saya mengalami PHK sekian lama, ya kondisi sudah juga waktu itu sudah susah juga, saya tidak bisa mengambil segitiga emas itu. Saya cuma bisa mengambil 1 hak usaha. Tapi saya bersyukur dengan 1 hak usaha juga hari ini saya bisa mendapat sekitar 40 juta per bulan Bapak Ibu. Wah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itu tadi bahwa sistem di bawah kita sudah berjalan. Jadi kalau Anda punya dana, sekali lagi kalau Anda punya dana, jangan sungkan-sungkan, segera ambil hak usahanya 3 unit Bapak Ibu, 3 hak usaha. Nah, bagaimana itu nanti Bapak Ibu bisa dengarkan nanti penjelasannya hari Selasa depan jam 8 malam, itu kita akan kupas tuntas nanti di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda perhatikan hari ini, begitu banyak sistem bisnis yang beredar di luar sana. Ada sistem jualan online, ada sistem dropship, ada sistem reseller, ada sistem affiliate marketing, ada sistem network marketing. Nah, kabar baiknya, personal franchise yang kami tawarkan sama Bapak dan Ibu, ini menggabungkan kelimanya Bapak Ibu. Sekali lagi, perusahaan yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, personal franchise ini, menggabungkan kelima kekuatan ini. Dan itu belum tentu dimiliki oleh kebanyakan perusahaan di luar sana. Ini yang kami mau tawarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana dengan satu perusahaan ini, dengan basic e-commerce dropship, itu bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara reseller, bisa dilakukan secara affiliate marketing. Affiliate marketing artinya Anda mendapatkan bonus dari omset yang terkolek atau terkumpul bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana perusahaan ini masuk. Ini yang menarik Bapak Ibu. Biasanya, kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu affiliate marketingnya hanya berlaku region atau berlaku wilayah, hanya satu nasional, satu negara. Kalau kita berlaku internasional Bapak Ibu. Inilah kabar baiknya, kenapa kami ingin menawarkan sama Bapak Ibu sekalian dengan sistem network marketing. Network marketing adalah alat yang paling efektif, kalau saya boleh bilang. Karena ini adalah leverage daya ungkit yang paling luar biasa, paling murah, paling efektif dan efisien yang bisa menolong Bapak Ibu dan saya yang terbatas bisa menjadi luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi, bukan kita 100% dari satu orang, tapi bagaimana 1% kita dari 100 orang Bapak Ibu. Kita bisa membangun networknya kita itu dari 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, sampai ratusan ribu, bahkan juta Bapak Ibu. Rekan kita Wang Yusing di Taiwan dapat 2 miliar satu hari, bukan karena dia jual sekian ratus ribu box satu hari, bukan Bapak Ibu. Tapi dia punya jaringan bisnis yang ratusan ribu dan jutaan di seluruh dunia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang kami ingin tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya begini. Bapak Ibu ada di posisi mana jika Bapak Ibu ingin bergabung? Saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu dengan singkat, tapi untuk lebih detailnya nanti Anda bisa hadir hari Selasa nanti. Di sebelah kiri itu ada perusahaan namanya Magic Life. Ini adalah perusahaan personal franchise yang kita bekerja sama, yang perusahaan yang berbasis e-commerce yang ada di Singapura, itu menyediakan semuanya, baik itu kantor, karyawan, produk, semua izin legalitas, pengiriman produk, dropship, ya ke seluruh dunia Bapak Ibu, termasuk Indonesia gratis, kecuali Papua Timur. Kalau Papua Barat masih gratis, itu semuanya ditangani oleh perusahaan all in. Anda cukup menggunakan handphone Anda sebagai back office Anda.
Jadi ibu rumah tangga atau siapapun Anda, Bapak Ibu mahasiswa, Anda bisa jalankan ini bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bekerja sama dengan support system atau sekolah bisnis yang disebut namanya Power System 101. Inilah di mana nanti Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mencetak entrepreneur. Kita akan mencetak aset-aset kita yang berkualitas, Bapak Ibu, yang unggul. Di sini nanti Bapak Ibu sekalian Anda akan dapatkan pelatihan, ada seminar, ada sistem kerja. Ya kita kebetulan saya sebagai yang pembuat kurikulumnya, itu kita sudah siapkan kurikulumnya mulai dari tingkat bawah, menengah, dan atas, Bapak Ibu. Jadi mulai dari tingkat basic, intermediate, dan advance. Ya itu semua kita sudah siapkan. Mulai dari core person, core leader, dan executive core leader, kita sudah siapkan semua pelatihannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mau merendahkan hati untuk belajar. Kita semua siapkan semuanya, Bapak Ibu. Alat bantu online dan offline termasuk malam hari ini adalah bentuk dari dukungan kami. Untuk mensupport Bapak Ibu sekalian, ada 93 orang yang hadir malam hari ini, untuk mensupport Anda, untuk kita bekerja bersama-sama, dan kita berharap ya dalam waktu tidak lama, Bapak Ibu, ada 930 orang yang bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tim bisnis ini adalah siapa? Tim bisnis ini adalah orang yang mengundang Anda malam hari ini. Jadi berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Anda, karena ini adalah tim bisnis Anda. Dan mereka lah yang memperkenalkan Anda kepada dua perusahaan ini. Perusahaan supply, yaitu PT Magic Life Internasional, dan perusahaan support, yaitu Power System 101. Dan Anda nanti tinggal mengajak satu orang di kiri, satu Anda buka cabang, personal franchise di kiri, dan satu di kanan, Bapak Ibu, dan Anda bisa memulainya dari situ. Jadi cukup dengan mengajak di awal dua rekan Bapak Ibu seperti Anda untuk bergabung bersama-sama di personal franchise ini. Nah, ini Bapak Ibu, dengan bangga saya perkenalkan perusahaan kita disebut Magic Life Internasional, Bapak Ibu, berpusat di Singapura. Ya, tahun 2015 berdiri di Malaysia, 2016 di Taiwan, 2016 juga di Hong Kong, dan 2017 di Cina, dan 2019 di Indonesia. Beroperasi efektif tahun 2020, dan kurang lebih kita baru 2 tahun, Bapak Ibu. Belum 2 tahun. Kita ini blue ocean. Ini masih fresh from the oven. Ini kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini momentum yang luar biasa. Jangan sia-siakan, Bapak Ibu. Anda ini orang-orang awal. Anda ini pionir semuanya. Jangan berleha-leha, Bapak Ibu. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Karena Anda berpikir, ya Tarso. Anda taruh Tarso itu entar besok gitu ya. Jangan, Bapak Ibu. Just do it, lakukan sekarang. Kalau bisa 1 jam sehari, 1 jam. Anda bisa 2 jam, 2 jam, 3 jam, ya 3 jam. Anda full time, ya full time, Bapak Ibu. Kenapa? Ini waktu berjalan terus, Bapak Ibu. Ini penghargaan yang perusahaan kita dapat, Bapak Ibu, lengkap semuanya. Mulai dari AP2L-nya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dari Badan POM, dari Halal MUI, HACCP-nya, GMP-nya, ISO-nya, Halal Majelis Ulama Indonesia, semua lengkap, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal terima jadi. Tinggal jalan, Bapak Ibu. Nah, ini kantor kita, Bapak Ibu, termasuk yang megah juga, Bapak Ibu, di Megah Kuningan, di Menara Dea, Tower 2, Bapak Ibu, kita pakai 2 lantai di sana. Wah, besar sekali, Bapak Ibu. Someday, suatu saat, kalau Anda ke Jakarta, Anda wajib berkunjung ke sini. Di situ Anda melihat seserius itu perusahaan mendukung Anda dan saya. Ini serius, Bapak Ibu. Ini perusahaan nggak main-main, ya, mendukung kita. Ya, walaupun kita lebih banyak e-commerce, ya lebih banyak online, tapi secara fisik perusahaan mau mengatakan bahwa beliau menancapkan bendera di Indonesia, artinya mereka siap mendukung kita untuk sehat dan sukses bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit perbandingan ya. Bagaimana Bapak Ibu membandingkan antara personal franchise ya yang ada di luar sana dengan franchise yang kita jalankan. Nah, biasanya kalau franchise pada umumnya, kita ambil contoh yang kopi ya Bapak Ibu, yaitu kita beli franchise-nya 75 juta, asumsi biaya kurang lebih
25 sampai 50 juta, jadi total modal kita buka usaha itu sekitar 125 juta. Ini dulu Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu. Sekarang kayaknya udah nggak dapat. Sekarang kayaknya kalau saya tidak salah udah 300 juta. Saya nggak perlu sebutkan mereknya. Nah, lisensinya itu berlaku biasanya 3 sampai 5 tahun. Nah, estimasi rata-rata waktu belum pandemik ya, itu omset 40 sampai 90 juta per bulan. Biaya operasionalnya sekitar 17 juta, ya bayar karyawan dan sebagainya, itu sekitar 17 juta per bulan. Profit bersihnya itu sekitar 9 sampai 40 juta per bulan. Break even point itu diperkirakan waktu sebelum pandemik ya. Kalau pandemik sekarang ya Anda tinggal kali 2 mungkin ya. Itu bisa 4 sampai 10 bulan Bapak Ibu. Ya, setiap buka cabang Anda butuhkan modal sekitar 120 sampai 150. Ini beberapa tahun yang lalu. Sekarang mungkin 300, 400 Anda harus sediakan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini diduplikasi? Susah Bapak Ibu. Tidak semua orang punya uang sebanyak ini untuk membuka franchise ini. Itulah kabar baiknya, di sebelah kanan ini kami ingin memberikan Bapak Ibu sebuah peluang disebut personal franchise. Cukup dengan 2.057.000 Anda sudah punya hak bisnis personal franchise Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya saya tidak bahas di sini. Kita akan bahas nanti hari Selasa jam 8 malam. Jadi pastikan Anda yang sudah hadir ini, Anda hadir lagi nanti hari Selasa, Anda bisa dapatkan yang luar biasa. Dan malam hari ini sudah ada 100 orang bergabung Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Anda antusias, Anda benar-benar mau serius untuk sukses, untuk sebuah perubahan dalam hidup Anda. Bapak Ibu, kita kebetulan lagi promo, ya ini harga yang ditawarkan 2 juta, sebenarnya Anda dapat produk lebih kurang sekitar 4 juta lebih, sampai 35 juta itu dapat produk kurang lebih 70 juta Bapak Ibu ya. Ini lagi promo, jadi total usaha yang Anda keluarkan, modal yang Anda keluarkan itu 35 juta maksimum. Itu pun dicicil. Dan tidak usah khawatir, dicicilnya dari bonus Bapak Ibu. Karena saya pun melakukan hal yang sama. Jadi waktu saya join, karena saya uang terbatas waktu itu, ya saya join yang 2 juta. Setelah itu saya ambil yang middle, saya upgrade 10 juta dari bonus. Setelah itu saya upgrade yang 30 juta, ya dari bonus juga Bapak Ibu. Jadi, it's okay Bapak Ibu. Ya, aduh Pak, dapat dari mana 35 juta? Nggak usah pikirkan itu Bapak Ibu. Yang penting 2 juta dulu deh. Hari gini, bisnis dengan 2 juta Bapak Ibu, Anda ke jalan-jalan sehari satu keluarga mungkin udah selesai Bapak Ibu, udah habis Bapak Ibu. Ya, lisensi internasional. Anda bisa buka cabang, salah satu rekan kami buka di Kamboja, di Kanada, di Australia, dan lisensinya berlaku seumur hidup, tidak ada sistem perpanjang. Itulah kenapa bisa diwariskan Bapak Ibu. Ya, dan ini cenderung itu omsetnya rata-rata meningkat Bapak Ibu dan tidak ada cost. Karena kenapa? Karena Anda jalankan dari handphone. Cost-nya ya hanya kuota Bapak Ibu. Ya, siapkan aja kuotanya. Jadi tidak ada biaya yang lain Bapak Ibu. Ya, profit bersih tanpa batas, unlimited Bapak Ibu, break even point itu paling lambat 1 bulan. Rata-rata yang saya temui 1 minggu. Tapi kalau Anda mungkin agak-agak delay sedikit 1 bulan lah paling lambat. Jadi ini kabar baik Bapak Ibu sekalian. Ya, dan setiap kali Anda buka cabang, Anda bisa dapatkan mulai dari 300.000 sampai 21.300.000 ya. Itu baru aktif income-nya, belum pasif income-nya Bapak Ibu, itu lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini rekan kita Wang Yusing yang ada di Taiwan yang saya cerita tadi, 9 bulan menjalankan bisnis ini mendapatkan 45 miliar, bukan omset loh. Bonus Bapak Ibu, 45 miliar. Dalam 1 hari, pencapaian tertingginya itu adalah 2 miliar Bapak Ibu. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Bisa sampai 2 miliar nanti akan dijelaskan hari Selasa. Ya, di support system kita rutin setiap Selasa malam itu melakukan presentasi namanya open plan presentation untuk kupas tuntas bagaimana produknya, bagaimana bisnisnya, bagaimana cara menjalankannya hari Selasa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa hadir di hari Selasa. Nah, ini bukti Bapak Ibu. Ini penghasilan beliau 2 miliar, 80% dalam bentuk cash. 20%-nya dalam bentuk produk. Karena perusahaan juga ingin kita dan keluarga tetap sehat. Jadi ini yang kita harapkan. Dan ini adalah tujuan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya, ini yang kita menjadi tujuan kita di depan Bapak Ibu. Sudah ada yang mendapat 2 miliar per hari Bapak Ibu. Kita mau dapat dari mana Bapak Ibu? Modal 2 juta,
Kok bisa 2 miliar per hari gitu loh? Itu nggak mungkin Bapak Ibu kalau bukan yang saya bilang tadi, menggunakan sistem networking Bapak Ibu, menggunakan sistem affiliate, ya menggunakan sistem dropship, e-commerce, online. Dan itu semua ada di perusahaan kita Bapak Ibu, di Magic Life. Jadi sayang sekali kalau Anda sudah join di sini, Anda masih leha-leha. Sayang sekali kalau Anda sudah join di sini, Anda masih berpangku tangan. Sayang sekali kalau Anda sudah join di sini, Anda masih butuh bukti. Bukti apa lagi yang Anda harus dapatkan, Bapak Ibu? Orang yang sudah join sebelum Anda sudah membuktikan. Orang yang join setelah Anda pun juga sudah membuktikan. Bukti apa lagi, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini masa depan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua ini akan berjalan. Semua ini akan maksimal kalau Anda punya tujuan. The purpose of driving life. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Karena sebagus apapun bisnis personal franchise ini, kalau Anda nggak punya impian, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Sebagus apapun bisnis ini, kalau Anda nggak punya tujuan, Anda tidak akan pernah kemana-mana, Bapak Ibu. Karena impian inilah yang menggerakkan kita. Karena impian inilah yang menjadi bahan bakar kita di bisnis ini. Kenapa kita butuh impian, Bapak Ibu? Karena pertama, tidak ada bos di sini, Bapak Ibu. Anda mau bangun jam 10, mau presentasi hari ini, tidak presentasi 1 minggu, tidak presentasi 1 bulan, nggak ada yang larang, Bapak Ibu. Tapi coba Anda di kantor, jangan 1 minggu, 1 hari nggak masuk, Bapak Ibu. Dapat surat panggilan, peringatan. 1 minggu tidak masuk, ya surat PHK, Bapak Ibu, dan sebagainya. Kalau di sini, Bapak Ibu, tidak ada bos. Makanya kita butuh impian. Karena impian itu yang mendrive kita, Bapak Ibu. Saya bangun lebih pagi, tidur lebih malam, karena saya punya impian, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita harus punya impian? Karena modalnya sangat kecil, Bapak Ibu. Itulah kenapa terlalu dianggap remeh. 2 juta ya udah anggap buang sial lah. Kasihan tuh dia yang sudah ajak saya hitung-hitung dia dapat bonus lah. Begitu coba ngomongnya. Dikasih peluang malah ngece gitu loh. Ya udahlah, hitung-hitung dia kan dapat bonus, ya udahlah nolong dia lah. Loh, kita yang mau ditolong malah kita ngomong kayak gitu loh. Keliru, Bapak Ibu. Memang modalnya kecil. Coba kalau modalnya 1 miliar. Anda tidak akan main-main, Bapak Ibu. Anda kepala di bawah, kaki di atas. 1 miliar loh. Tapi karena ini cuma 2 juta dan Anda pun dapat produk, kita anggap remeh, Bapak Ibu. Itu yang membuat kita tidak kemana-mana. Padahal ini bisnis luar biasa. Itulah kenapa kita harus punya impian. Karena tidak ada bos di sini dan modalnya sangat kecil. Jadi bos kita siapa? Impian kita, Bapak Ibu. Modal kita apa? Ya, impian kita, Bapak Ibu. Itulah yang mendrive kita. Itulah yang menggerakkan kita. Sehingga kita mau bangun lebih pagi, tidur lebih malam, kita mau bekerja luar biasa karena kita tahu apa yang kita mau capai. Saya tidak tahu apa impian Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing kita berbeda-beda. Mungkin hari ini Anda ingin memiliki bisnis sendiri, atau Anda ingin menikah. Bagi Anda yang belum menikah, jangan menikah ya, yang sudah menikah. Bagi Anda yang belum menikah, ini kabar baik buat Anda, Bapak Ibu. Percepatan laporan kepada mertua. Wah, ada sekarang itu emoji menantu idaman. Wah, kenapa? Ya karena penghasilannya luar biasa. Bapak Ibu, ini Anda bisa menjadikan sebagai percepatan untuk Anda menikah. Bagi Anda yang belum menikah ya. Kenapa, Bapak Ibu? 1 tahun Anda menjalankan, ya average Anda bisa dapat 50 juta, itu udah luar biasa, Bapak Ibu. Memiliki rumah sendiri. Hari ini mungkin kita masih kontrak, it's okay, Bapak Ibu. Tapi kita berharap suatu saat kita punya rumah sendiri yang nyaman, tenang, enak. Kita bisa menikmati bersama dengan keluarga kita, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Coba Anda afirmasikan itu, Bapak Ibu. Itu yang menggerakkan Anda.
Anda mau ditolak, dilecehkan sama orang, dihina sama orang, Anda nggak, who cares gitu loh. Kenapa? Karena Anda punya impian ini, Bapak Ibu. Ada yang memberikan pendidikan Anda terbaik. Anda mau memberikan bagi Anda pensiun yang terbaik sehingga Anda tidak menyusahkan anak Anda. Pensiun ya bisa berdiri sendiri, tidak menyusahkan anak-anak. Kenapa? Karena masih punya penghasilan sendiri. It's good, Bapak Ibu. Itu hidup yang berkualitas. Itu yang kita inginkan. Dan itulah yang menggerakkan Bapak Ibu dan saya seharusnya untuk kita sama-sama sukses di bisnis ini. Karena tidak ada bos dan modalnya sangat kecil. Ya, ini bonus lah ya, model mobil impian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya kita masih punya mobil standar. Nah, someday kalau bonus kita kayak Jiangxi ya. Jiangxi itu salah satu leader di bawahnya Wang Yuxing, dia dapat 200 juta per hari. Ada 300, 200 juta. Di satu bulan dia dapat sekitar mungkin berapa miliar satu bulan. Boleh nggak dia beli Ferrari, Lamborghini? Boleh Bapak Ibu. Bonus satu bulan. Someday ya, someday. Kalau Tuhan izinkan umur panjang, kita sudah punya rumah mewah, bagus ya. Kita sudah sekolahkan anak-anak terbaik, ya keluarga kita sudah ini semua. Boleh dong kita beli kapal pesiar, boleh dong beli Lamborghini, Ferrari, boleh dong. Boleh Bapak Ibu. Itu impian, itu yang kita kejar Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian, yang saya bisa sharingkan malam hari ini tentang personal franchise. Lebih jelasnya, dia akan kupas tuntas hari Selasa malam. Pastikan Anda hadir di sana. Anda dapatkan penjelasan lebih detail mengenai produknya, mengenai perusahaannya, mengenai cara sistem bisnisnya, bagaimana Anda bisa mendapatkan mulai dari 300.000 sampai 2 miliar, Anda akan diberikan nanti di situ. Terima kasih Anda sudah mendengarkan pemaparan ini, Bapak Ibu. The future is in your hand, in our hand. God bless you all. Saya kembalikan ke pembawa acara Ibu Reni. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Yobet. Semua yang dikatakannya itu benar-benar luar biasa dan benar-benar benar. Bahasa Jawanya benar ya. Jadi apa yang sudah kita dengar malam hari ini adalah sebuah wawasan baru yang menggugah kita kembali untuk mengerti betapa hebatnya kekuatan personal franchise, apalagi Magic Life yang kita punya ini, yang satu ini sangat luar biasa. Modal kecil bisa menghasilkan sebesar-besarnya tanpa batas, Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari Pak Yobet yang sangat gamblang, detail, semuanya sudah dijelaskan. Ya, padahal saya tadi mau tanya kepada Pak Yobet, siapa saja yang bisa menjalankan bisnis personal franchise ya? Ternyata semua orang bisa asal mau ya, karena ini satu-satunya solusi yang terbaik untuk saat ini. Jadi tadi ada kata-kata jangan berleha-leha lagi. Saya pun merasa ini Pak. Terima kasih ya Pak diingatkan malam ini. Kita semua mitra-mitra Magic Life jangan berleha-leha. Berleha-leha itu bahasa apa ya Pak Yobet? Bersantai-santai. Bersantai-santai. Ya, jangan bersantai-santai lagi. Saking enaknya kita bersantai-santai. Ya memang santai saja memang tetap ada income karena kita punya jaringan. Tetapi andaikan kita tidak bersantai-santai, kita kerja keras, 1-2 tahun lagi dengan sungguh-sungguh, pasti kita memiliki jaringan yang besar. Seperti yang dikatakan Pak Yobet, luar biasa. Tadi yang dikatakan beliau sangat betul. Biasanya itu, karena sangat modalnya kecil, orang menganggap remeh. Ya, bilang ya sudah kan dapat produk juga gitu loh. Padahal coba dia punya mengeluarkan modal 1 miliar atau 2 miliar untuk buka showroom mobil, pasti pagi-pagi sudah dibuka showroomnya. Rajin sekali ya, dibersihkan, kemudian buka setiap pagi, nggak pernah tutup, dan rajin sekali. Karena apa? Takut modalnya hilang, takut rugi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Banyakan orang seperti itu memang. Makanya mulai malam ini, kita yang sudah mendengarkan acara talk show ini sangat beruntung. Bagikan ini kepada teman-teman tentang image, tentang personal franchise, dan saya berharap malam ini direkam dan rekamannya bisa kita sebarkan ke teman-teman yang berhalangan masuk malam ini, masuk Zoom ya. Terima kasih Pak Yobet, dan saya sungguh terkesan sekali ya bahwa kita adalah bos kita adalah impian kita. Jadi mulai lagi malam ini kita tidur, mari kita impikan apa yang menjadi mimpi kita.
Tapi jangan hanya mimpi di saat tidur, tetapi maksudnya punya impian yang kuat. Itu yang mendorong kita untuk bisa bersemangat. Begitu Pak Yobet, dan saya malam ini akan menanyakan Pak Yobet bagaimana Bapak pertama kali bergabung di Magic Life, Pak. Sedikit saja, Pak. Dibuka sedikit biar teman-teman tahu. Kita sangat beruntung ya, Pak ya. Seperti mendapat sebuah kasih karunia di sini. Jadi saya ingin tahu juga Pak Yobet waktu bergabung di Magic Life. Lewat apa? Lewat apa dan bagaimana, Pak? Sedikit saja. Kami pengen tahu. Jadi sebenarnya waktu itu ada teman sebelum tahun 2021, berarti tahun 2000 ya akhir ya. Ada teman waktu itu menawarkan, tapi waktu dia share itu saya tidak lihat secara detail karena dia cuma share aja. Dia nggak follow up lagi. Jadi sebenarnya ini teman dulu di perusahaan yang lama. Jadi dia share waktu itu tapi dia tidak follow up. Nah, sampai suatu hari ada satu rekan saya, kebetulan beliau adalah rekan saya juga di bisnis yang saya jalankan waktu itu di network marketing juga, perusahaan Surabaya. Dan dia bilang, Pak, Bapak coba cermati. Nah, ini nih. Dia bilang sama saya, Pak, ini saya ada kirim video, Bapak coba cermati, pelajari produk dan sistemnya, Pak. Ini berbeda, Pak. Beliau tidak mengerti sistem network marketing secara detail, tapi secara kasat mata, bagi dia itu, ini bagus, dia bilang. Coba Bapak pelajari. Karena saya selama 20 tahun di industri network marketing, saya suka ulik marketing plan. Jadi saya sebelum join itu saya selalu pelajari dulu. Dan waktu beliau kasih linknya, kebetulan waktu itu ada Zoom, dan saya dipresentasi, saya bilang, wow, luar biasa. Cuman memang waktu itu ya kondisi saya juga masih terbatas secara ekonomi, karena sudah cukup lama waktu itu habis kami resign, jadi tidak ada penghasilan, jadi ya kita hanya dari tabungan aja waktu itu. Jadi saya tinggal bilang sama isi bagaimana kita usahakan. Dia bilang ya udah kita terpaksa harus kencangkan ikat pinggang, dan itu yang kami lakukan. Dan ya saya waktu ditawarkan, saya bilang yang ajak Bapak siapa? Nah, dia bilang ada rekan saya, kebetulan dia juga ibu rumah tangga, suaminya sempat kena stroke dan sembuh 11 hari, dan itu membuat beliau sekarang penghasilannya luar biasa, sudah dapat 30-40 juta. Boleh dong dikenalin. Akhirnya saya kenalan, dan saya kaget juga kalau beliau responnya nggak main-main. Baik Pak, kalau Bapak serius saya datang ke Semarang. Saya pikir just lip service gitu loh. Bener Bu Reni datang loh. Hari Kamis kami ngomong, hari Sabtu dia datang loh sama anaknya, bawa mobil sendiri. Saya bilang, wow, luar biasa. This is the good leader. Ya, ini lead by example nih. Dan saya terkesan itu, pertama itu dari komitmen beliau. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kalau Anda presentasi, ingat, jadi gini, Anda sekali presentasi itu peluangnya 0 atau 100. Nggak ada 99, nggak ada 85%, 0 atau 100. Jadi waktu Anda presentasi sama orang, bilanglah, tanamkanlah dalam diri Anda bahwa seolah-olah besok sudah tidak ada kesempatan. Just the only one chance. Dan itu yang dia lakukan, Bu Reni. Jadi ibu ini presentasi itu luar biasa. Dan setelah itu saya ditabur mata saya, dan di situ saya takjub, Bu Reni. Kok bisa ya? Ada serbuk ditabur di mata. Biasanya air aja seani gitu loh. Masalah ini serbuk ditabur di mata. Wah, luar biasa. Dan itu kesan pertama saya. First impression saya terhadap beliau, leader luar biasa, dan terhadap produknya luar biasa. Dan saya waktu diulik, saya pelajari bisnis, bilang, wow, ini kayak bongkahan emas gitu loh, yang tinggal digosok dikit keluar gitu. Dan saya ingin berterima kasih kepada rekan yang memperkenalkan saya, namanya Pak Basuki. Beliau seorang anggota dari kepolisian di Jawa Tengah. Beliau dinas di Polda, dan saya ingin berterima kasih khusus kepada Ibu Sri Yulianti, leader yang luar biasa yang sudah mengajak saya untuk serius dan sukses bersama-sama di bisnis ini. Thank you Bu Yulia untuk perhatian dan dukungannya selama ini. Itu Bu Reni. Ya. Terima kasih Pak Yobet, luar biasa.
Saya juga ingin mengajak teman-teman mengapresiasi Ibu Yulia dengan angka 888. Beliau mungkin ada ya malam ini di Zoom kita. Ya, saya juga kenal dengan beliau, seorang leader yang luar biasa. Ya, hebat sekali. Memang kita kalau memiliki tim yang solid, tim itu yang membuat kita terus bersemangat. Tim itu penting sekali. Ya, ketika saya dikenalkan pun, saya sangat mengapresiasi beliau yang memperkenalkan saya, itu seorang leader juga yang sangat saya kenal, sudah menjadi sahabat baik saya, Bapak Willy Leonardo. Itu yang menjadi kepercayaan saya di bisnis ini. Karena memang saya belum melihat waktu itu, yang saya percaya adalah orang yang sudah saya kenal. Tidak mungkin beliau kata bagus tetapi jelek. Itu karena sudah mengenal dengan pribadi ya dengan beliau. Jadi kita memang bersyukur kalau kita sudah menemukan tim yang solid. Selain 5 kekuatan, kita harus punya tim yang bagus. Baru kita bisa sukses. Ya Pak Yobet, Yes. Luar biasa malam ini penyampaian Bapak, saya senang sekali. Kemudian sebagai orang yang menggeluti bisnis network marketing seperti saya juga, apa kendala Bapak menghadapi yang dihadapi oleh para member Bapak selama menjalankan bisnis MLM khususnya di Magic Life ini, Pak? Apakah ada kendala dan kendalanya biasanya apa dan bagaimana Bapak mengatasi grup Bapak? Silakan, Pak. Iya, kendala terbesar dari para rekan bisnis yang ada di dalam jaringan, dan itu hampir semuanya, yaitu belum adanya visi yang jelas, belum adanya impian yang jelas, sehingga mereka masih menganggap bahwa ini bisnis masih bisnis sampingan. Ya, jadi masih bisnis yang istilahnya bisnis ecek-ecek lah, atau bisnis yang asal-asalan aja. Dan itu yang membuat banyak orang akhirnya tidak bisa menjalankan dengan serius karena dia tidak punya visi yang jelas. Jadi itulah kenapa PR kita yang terbesar adalah bagaimana mengencourage, menggerakkan, membangun setiap para rekan bisnis, baik itu di jaringan saya ataupun yang ada di Power System 101, kita di Magic Life ini, di Indonesia bahkan yang di luar negeri, agar supaya kita benar-benar melihat bahwa ini adalah bisnis yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya, misalkan saya kasih perumpamaan, kita tahu bahwa di Jakarta ada emas yang disediakan 100 kilo buat kita. Apakah kita rela untuk jalan ke sana? Saya yakin kita akan rela jalan. Jalan kaki. Kenapa? Karena ada yang kita mau kejar, ada yang kita mau tuju. Dan itulah yang menjadi kendala terbesarnya. Yang selebihnya itu teknis sebenarnya bisa dipelajari. Karena begini, Bu. Telur itu paling bagus kalau telur itu pecah dari dalam. Karena kalau telur itu pecah dari dalam, itu akan menghasilkan kehidupan. Dia akan menghasilkan anak ayam. Akan menghasilkan anak ayam yang lain, sehingga menghasilkan kehidupan dan seterusnya. Tapi kalau telur itu dipecahkan dari luar, paling tinggal akan menjadi telur mata sapi atau telur dadar. Jadi memang harus dibangun dari dalam diri kita. Harus kita mengencourage diri kita. Karena tidak ada motivator terhebat di dunia ini yang bisa menggerakkan kita selain diri kita sendiri. Kita ini orang luar ini hanya men-trigger aja. Tapi sebagai faktor utamanya, singanya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Macannya itu ada dalam diri kita. Nah, kita yang harus membangunkan. Makanya perlu divisualisasikan. Perlu ketemu dengan orang-orang positif seperti ini. Ya, malam hari ini tadi ada 101 orang yang hadir. Kita perlu membangun. Kita perlu bersinergi satu dengan yang lainnya. Itu Bu Reni. Betul sekali Pak Yobet. Malam ini sungguh kita beruntung yang sudah join di Zoom ini. Ya, sayang sekali teman-teman kita yang diundang tidak hadir, tapi tidak apa-apa. Semoga ini direkam dan nanti kita bisa dapat rekamannya. Pak Yobet, saya ingin sekali bisa menceritakan Pak, berapa bonus dari Magic Life yang sudah Bapak terima, mulai dari awal Bapak bergabung sampai saat ini. Boleh Pak, biar kita semangat nih Pak. Ya, terus terang, saya belum pernah mendapatkan penghasilan di bulan pertama saya bergabung itu di network marketing itu sebesar ini. Ya memang belum besar sih dibanding teman-teman saya yang lainnya. Tapi saya pribadi, waktu saya pertama kali mendapatkan bonusnya di bulan pertama, di bulan Maret itu,
saya dapat itu sekitar 15 juta, Bu. Ya. Dan itu menurut saya itu bagi saya itu wow banget gitu loh, sesuatu banget. Kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan itu di perusahaan yang lain. Di bulan pertama ya, saya bicara di bulan pertama. Dan di bulan kedua saya dapatkan sekitar 20 juta, di bulan ketiga udah sekitar 30-an, sampai hari ini ya sekitar average sekitar 35-40 juta saya bisa dapat setiap bulan. Seperti itu, Bu. Dan yang paling tinggi itu, ya puji Tuhan saya pernah dapat sekitar 6,5 lah, hampir 7 waktu itu. Dalam satu hari. Luar biasa. Padahal baru awal ya Pak, kita belum apa-apa nih Pak. Belum grand opening di Indonesia, belum, karena gara-gara pandemi ini semua tertunda. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ada di Magic Life. Pak, apa impian Bapak ke depannya yang ingin diwujudkan di Magic Life, Pak? Silakan, Pak. Ya, tantangan kita terbesar adalah kesehatan. Karena percuma kita punya semuanya kalau kita sakit. Betul. Jadi sesuai dengan visi daripada perusahaan kita mensehatkan 100 juta rakyat Indonesia minimal. Dan ya saya berharap ya saya dengan di jaringan saya dan kita semua yang ada di Power System 101 ini, kita bisa bersinergi sama-sama bagaimana supaya kita hidup sehat. Karena sehat itu sangat mahal. Apalagi dengan masa, ya sekarang sudah tidak pandemik, sekarang sudah endemik. Ya, tapi tetap kita harus aware dengan kesehatan kita. Kita tetap harus jaga kesehatan kita supaya kita bisa menikmati hidup jauh lebih lama. Itu yang pertama. Jadi bagaimana dengan produk ini, kita bisa sosialisasikan begitu banyak orang yang bisa jauh lebih sehat. Dan selain itu juga pastinya kita ingin supaya kehidupan finansial, keuangan orang-orang di jaringan kita itu bisa jauh lebih baik. Artinya mereka punya penghasilan tambahan dari bisnis ini itu jauh lebih besar. Dan itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Artinya bahwa kalau saya bisa mendapatkan sebesar itu, saya ingin tahun ini target saya ada minimal ada 5 orang di jalur kiri saya dan 5 di jalur kanan saya minimal. Kalau saya target sih kalau bisa 10. Karena salah satu leader saya di sebelah jalur saya itu namanya Pak Stefanus, yaitu penghasilannya sudah sama, kurang lebih sekitar 30-40 juta juga per bulan beliau dapatkan. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya sebagai partner bisnis beliau sudah berhasil membawa beliau sama seperti saya, dan ya saya bersyukur juga ke depan harapan saya beliau juga bisa lebih besar. Dan satu lagi adalah Pak Mampuono, beliau seorang guru, ya walaupun penghasilannya belum sebesar itu karena beliau baru sekitar jalan 6 bulan, tapi luar biasa, beliau sudah dapat rata-rata sekitar 20-25 juta dalam 1 bulan. Dia bilang, wow luar biasa. Apa yang Pak Yobet pernah sampaikan kepada saya, bahwa apa yang hilang di masa lalu akan digantikan berkali lipat, bahkan berpuluh kali lipat di Magic Life. Dan itu beliau sudah merasakan sendiri. Dan Bu Reni, kebahagiaan kita di bisnis ini tuh bukan waktu kita sukses sendiri, tapi waktu kita mengajak orang lain bahwa kita bisa sukses. Betul, Pak. Gitu. Luar biasa Pak Yobet, senang sekali ya bincang-bincang dengan Pak Yobet ini nggak ada bosennya. 2 jam lagi masih betah, 5 jam lagi juga nggak masalah. Banyak ilmunya soalnya Pak Yobet ini. Ya, Pak Yobet ini menjadi mentor kita semua dan motivator kita semua. Ya, Pak Yobet, apa nih Pak kiat-kiat Bapak, kiat-kiat sukses Bapak untuk menjalankan bisnis di Magic Life agar para member di bawah Bapak bisa sukses di bisnis ini. Jadi kami ingin sekali Bapak bagikan kiat-kiat Bapak ya di sini, selain yang Bapak sebutkan tadi, tapi dari pribadi Bapak kiatnya apa Pak? Supaya kami juga tergugah untuk bersemangat lagi, Pak. Ya, baik Bu Reni. Ini sebenarnya bukan hanya untuk saya dan grup, tapi saya berharap ini untuk kita semuanya. Karena waktu kita membuat Power System 101 ini, kita tidak berbicara lagi sekat saya dan grup, atau si A dan grup, atau si B dan grup. No, kita sudah komitmen bahwa membangun bisnis ini di Power System 101, spirit kita adalah kerjasama dan sama-sama kerja. Jadi saya mau dan saya berharap kalau Bu Reni, teman-teman yang lain juga, Bu Dia, ya Pak Sutikno, teman-teman yang lain juga bisa sukses, Pak jaringan Bu Indah, Bu Dewi dan sebagainya. Kalau kita bisa sukses itu ada satu hal yang yang menggembirakan dan sangat membahagiakan buat kita semuanya. Nah, kalau Ibu tanya apa yang menjadi kiat-kiatnya, saya biar lebih gampang diingat,
saya ambil dari alfabet, Bu Reni. Ya, jadi alfabetnya itu adalah begini. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G sama dengan H. Ya, jadi A B C D E F G dijumlahkan jadinya H. Nah, apa itu? Saya jelaskan satu-satu. Jadi gini, Magic Life itu hanya alat. Jadi A pertama itu alat. Jadi alat ini akan membantu kita mencapai tujuan. Ya. Tapi kalau alat ini tidak ada B, maka dia tidak ada gunanya, Bu Reni. Nah, apa ini B? B ini perlu bekerja. Jadi kita perlu bekerja, kita harus mengupayakan, kita harus mengoperasikan Magic Life ini supaya menghasilkan, kan begitu, Bu? Ya. Tapi nggak cukup bekerja, kita butuh yang C. Nah, apa itu C? C itu adalah cita-cita. Itu yang saya bilang tadi. Impian. Impian, ya. Cita-cita itu impian. Kenapa? Karena impian adalah bosnya kita. Kita tidak punya bos di sini, nggak, modalnya sangat kecil, makanya kita butuh cita-cita. Nah, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ternyata kita butuh D. Apa itu D? D itu adalah doa. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Sekali lagi, usaha, kita punya alat, kita bekerja, kita punya cita-cita, tapi kalau kita tidak bawa itu di dalam doa, semuanya nothing. Karena ya yang memberikan berkah, yang memberikan berkat itu, walaupun kita bekerja, tetap semuanya dari atas, dari Tuhan. Jadi usaha tanpa doa itu sombong. Tetapi doa tanpa usaha, tanpa bekerja, itu omong kosong, Bu Reni. Betul. Jadi A, B, C, D. Ya, biar gampang diingat rumusnya. Ya. Yang ketiga, yang kelima adalah E. E itu apa? E itu empati. Kita berbisnis itu tidak orientasi uang aja. Betul. Kita berbisnis itu bagaimana membangun orang, dan itu waktu kita membangun orang itu kebahagiaannya luar biasa. Itu kebahagiaannya, berkahnya itu dunia akhirat, Bu. Kenapa? Kita membantu orang loh. Karena kita selalu memberikan tangan di atas, kita mau menolong orang. Waktu saya di perusahaan yang lama, saya dapat kesempatan itu berbicara sebagai trainer, sebagai motivator itu di 32 kota di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Jayapura, sempat ke Malaysia juga waktu itu saya menjadi pembicara. Dan terus terang, hanya 30-40% yang di kota-kota yang saya datangi itu ada jaringan saya. Selebihnya sama sekali saya tidak punya jaringan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya melakukan bisnis itu, saya ingin berbagi. Ya. Saya ingin hidup saya itu bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya ya materi saya pasti perlukan, tapi saya ingin berkarya, bermanfaat selama saya masih ada kesempatan bisa berbuat terbaik bagi banyak orang. Nah, itu empati, Bu Reni. Ya. Nah, setelah itu kita butuh F. F itu apa? Fokus. Jangan melirik ke kiri, jangan melirik ke kanan, ya. Tapi fokuslah ke depan. Fokuslah dengan apa yang kita mau capai. Setelah F, G. G itu apa? Harus ada goalnya. Apa yang Anda ingin capai di sini? Makanya how to start kita itu selalu di situ ada setting goal. Ya, penghasilan berapa yang Anda inginkan di awal? 1 juta kah? 2 juta kah? 5 juta kah? Itu nanti semua ditentukan dengan kemampuan kita dan proses yang kita lewati. Dan setelah itu, itulah yang menghasilkan yang namanya H, yaitu hasil. Seperti itu. Jadi itu Bu Reni, kiat-kiat singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wah, luar biasa sekali. Tambah seru nih Pak malam ini. Rasanya jamnya mau diberhentikan ya Pak ya, biar tidak jalan sampai jam 9:30 ini.
Sudah kami catat, Pak, luar biasa. A, B, C, D, E, sampai H. Terima kasih, Pak Yobet. Mari, biar tidak ngantuk, kita gerakkan jari kita ketik, kita berikan tepuk tangan buat Pak Yobet dengan angka 999. Buat Pak Yobet, luar biasa, terima kasih. Dan sebelum ditutup, kami ingin sekali, Pak, mendengarkan closing statement dari Bapak. Bu Reni, sebelum saya closing statement, mungkin Ibu bisa bantu, ada beberapa mungkin pertanyaan teman-teman. Sekalian saya jawab, nggak apa-apa? Oh iya. Sebentar, saya cek dulu ya. Iya. Senang sekali Pak Yobet, banyak ilmu malam ini. Banyak sekali ilmu kita dapatkan malam ini. Yang tidak hadir rugi besar. Mana ya yang tanya ini? Ini malah luar biasa, A, B, C, D, E, F sama dengan H. Mau tanya kenapa kok banyak yang gampang closing, tapi kok ada yang susah closing? Apa jumlah presentasi menentukan hasil closing? Itu Pak, pertanyaan dari Pak Adi ini. Ya. Silakan Pak Yobet. Ya, baik. Begini Pak Adi, closing itu adalah bagian dari proses. Ya, jadi gini. Waktu Anda presentasi begini, presentasilah yang terbaik. Nanti masalah closingnya itu bisa closing langsung on the spot, ataupun nanti mungkin butuh waktu 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali. Presentasi cuma 1 kali. Follow up-nya yang unlimited, seperti bonus kita unlimited. Jadi saya kasih gambaran, seperti ada 2 rekan saya, satu yang sangat, saya boleh bilang itu blessing from God, saya bilang. Karena saya tidak presentasi beliau, saya presentasi temannya, dan temannya ini bawa dia, dengarin saya presentasi, karena dia termasuk sudah a priori, sudah negatif dengan MLM. Pokoknya MLM bagi dia itu sudah tertutup lah, lembaran MLM bagi dia. Tapi waktu saya jelaskan, dia tertarik dengan produknya, dan dia coba ini kan waktu itu minta dihubungkan sama rekan kami Bu Yulia waktu itu di Jakarta, dan beliau langsung mau join malam itu, Bu. Padahal bukan dia yang saya presentasi. Yang saya presentasi itu temannya. Temannya kan mau mikir-mikir dulu. Oh, temannya jadi bingung. Wah, saya kalau tidak join, teman saya join. Wah, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya terpaksa, Bu. Dia join. Nah, orang itu, Bu, yang saya tidak presentasi, yang dia langsung putuskan join, Bu. Itulah yang salah satu jaringan saya yang paling besar sekarang, yang paling luar biasa. Kita berikan angka 99 untuk Pak Stefanus Haryadi. Wow. Pak Stefanus, luar biasa. Luar biasa. Nah, satu lagi, Pak Adi, ada teman saya, ya ini guru, itu butuh waktu 2 bulan, Pak Adi. Saya presentasi cuma 1 kali. Tapi saya follow up setiap minggu, follow up lagi. Saya ditolak, ya follow up lagi. Ditolak, ya follow up lagi. Saya kasih selalu informasi, baik produk, kesaksian, update info bisnisnya. Setiap minggu begitu. Sampai suatu saat, istrinya mendengarkan, dan istrinya bilang begini, Pak, coba Pak, semoga ini menjadi jalan kita. Dan akhirnya beliau join, Pak. Butuh waktu 2 bulan, Pak Adi. Akhirnya beliau salah satu jaringan saya juga yang besar, di salah satu jalur saya yang lain, beliau adalah Pak Mampuono. Berikan angka 999 buat beliau. Luar biasa. Seperti itu. Jadi, just do it, Pak Adi. Ya, nggak usah khawatir. Kalau Anda kuasai produknya, kalau Anda masih awal, jangan sekali-sekali Anda presentasi orang yang mereka punya SP tinggi. Apa itu SP? Nanti Anda tanyakan sama orang yang mengundang Anda, atau upline aktif Anda, nanti akan diajarkan. Mana yang boleh Anda presentasi, mana yang jangan. Bukan nggak boleh, tapi jangan dulu. Biar Anda belajar dulu, nanti kasih upline aktif Anda yang nanti akan presentasi. Begitu, Bu Reni. Ya, Pak. Ini ada satu lagi, Bapak Sutikno dari Semarang juga bertanya. Tanya Pak Yobet, berapa waktu ideal yang dibutuhkan untuk konsentrasi di bisnis Magic Life? Terima kasih. Silakan Pak Yobet. Ya, untuk membuat sebuah perubahan, kita butuh merubah habit itu 90 hari sebenarnya. Jadi 90 hari itu adalah waktu di mana kita merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Nah, dari situ nanti akan berproses, itu rata-rata 6 bulan sampai paling lambat 1 tahun itu sudah jadi. Jadi kita sudah panen sebenarnya, apalagi dengan sistem kita di Magic Life seperti ini.
Ya seperti yang kita sudah nikmati, Bu Reni nikmati, Bu Yulia, saya, Pak Andrew, ya Pak Stefanus, Pak Mampono, sudah nikmati, Bu Indah, sudah nikmati, itu tidak lebih dari 1 tahun kita sudah nikmati luar biasa. Tapi proses pembentukannya, setiap kita itu di masa inkubasinya, masa penggemblengannya itu 3 bulan, 90 hari. Jadi pastikan bagi Anda yang sudah bergabung serius 90 hari ini, untuk benar-benar ikuti petunjuk dari upline aktif Anda. Kalau Anda sudah join 6 bulan, tapi Anda belum ada perubahan apa-apa, bertobat. Ulangi 90 hari lagi, ya, jadi 3 bulan untuk memulai lagi. Nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dan ketinggalan. Gitu, Pak Sutikno? Ya, Terima Pak. kasih. Ya, sangat jelas sekali. Malam ini sungguh pemaparan yang lengkap, jelas. Dan yang bertanya, saya lihat cuma 2 itu. Yang lain sudah sangat paham mungkin. Kemudian juga sangat terkesima dengan penjabaran dan penjelasan Pak Yobet yang sangat luar biasa. Alasan terkuat Pak Yobet memilih Magic Life sebagai kendaraan bisnis Bapak apa, Pak? Dan sekalian closing statement buat kita semua, Pak. Kami ingin malam ini menjadi malam yang momentum buat kita semua. Malam yang sungguh-sungguh seperti meletakkan batu penjuru, Pak. Kami akan lebih bersemangat dan karena sudah lebih paham ya tentang personal franchise, bagaimana hebatnya Magic Life ya. Jadi malam ini biarlah menjadi